Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi probabilitas kontinu yang merupakan materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Sebelum saya menjelaskannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Laura Rofika Burtauruk dari jurusan S1 Manajemen Angkatan 2020. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya langsung menjelaskan dari materi ini. Distribusi probabilitas kontinu memiliki subbab, yaitu distribusi normal, yang memiliki karakteristik yaitu kurva berbentuk genta atau loceng dari simetris. Kemudian kurva mempunyai satu puncak di mana mu sama dengan median sama dengan MO atau modus, atau penjelasannya itu rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Kemudian yaitu kurva bersifat asimptotis atau ekor kurva mendekati nol namun tidak pernah nol. Kemudian besar nilai probabilitas sangat dipengaruhi oleh mu dan rho atau rata-rata hitung dan deviasi atau simpangan baku. Dari keempat karakteristik tersebut bisa dilihat grafiknya pada layar. Kemudian karakteristik kelima yaitu luas daerah sama dengan 1, yaitu seluruh luas kurva adalah 1 dan kurva simetris terhadap mu sama dengan 0. Maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5 yang artinya P merupakan Z lebih besar dari 0 atau sama dengan 0,5, sehingga luas daerah kurva normal pada interval tertentu yaitu P Z di mana Z lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari B. Kemudian jenis kurva normal berbentuk kurvanya tergantung dari nilai mu atau rata-rata hitung dan rho merupakan standar deviasi. Dari kedua karakteristik tersebut bisa dilihat grafiknya juga pada layar. Kemudian next ke distribusi normal baku. Yang memiliki distribusi normal baku ini seperti cabang dari distribusi normal yang memiliki ciri-ciri yaitu nilai tengah kurva atau mu sama dengan 0 dan nilai standar deviasi atau rho sama dengan 1. Distribusi normal baku memiliki rumus yang merupakan transformasi dari nilai X ke Z, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per rho atau standar deviasi. Dari rumus tersebut keterangannya yaitu Z merupakan skor Z atau nilai normal baku, X merupakan nilai suatu pengamatan atau pengukuran, mu merupakan nilai rata-rata hitung, dan rho merupakan standar deviasi. Data tersebut di antara nilai tengah dengan standar deviasi yaitu 68,26% antara mu kurang lebih 16 95,95 dan 11% antara mu kurang lebih 2 rho dan 99,74% berada pada kisaran mu kurang lebih 3 rho. Kemudian pendekatan normal dapat digunakan untuk pendekatan binomial dengan syarat yang pertama, jumlah pengamatan relatif besar sehingga nilai mu sama dengan N kali P dan N dikali 1 kurang P dapat lebih besar dari 5, di mana N merupakan jumlah data dan P merupakan probabilitas suksesnya. Yang kedua yaitu memenuhi ciri-ciri distribusi binomial, dan yang ketiga yaitu rumus nilai normalnya untuk pendekatan binomial yaitu Z sama dengan X dikurang N kali P per akar N kali P kali Q. Dan yang keempat yaitu faktor koreksi diperlukan dengan menambah atau mengurangi 0,5 terhadap nilai X. Kemudian penggunaan tabel kurva normalnya, yaitu penggunaan tabel kurva normal itu harus menghitung nilai P yang di mana Z lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2,13. Itu dengan langkah-langkahnya, contohnya kita ambil pada seperti yang saya telah sebutkan tadi, itu nilai P-nya yaitu Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 2,13. Maka diuraikan dipecahkan dulu, yaitu 2,13 itu terdiri dipecahkan menjadi 2,1 ditambah 0,03. Kemudian pada tabel dicarilah 2,1 pada kolom Z-nya, yaitu pada kolom paling kiri, dan 0,03 pada baris pertama atau baris paling atas. Pertemuan dari baris 2,1 dan 0,03 merupakan nilai dari Z, yaitu dari persamaan tadi, yaitu Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil
dari 2,13, yaitu 0,4834. Bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu tadi nilainya itu, nilai P-nya itu Z-nya itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2,13. Maka kita akan cari nilai 2,1 itu pada kolom Z ini, pada kolom Z pada paling kiri atau paling kanan. Kemudian dan nilai 0,3 paling atas. Maka kita cari, yaitu 2,1 ada di sini. Ini 2,1 dan 0,3 ada di sini. Maka kita cari perpotongan dari 2,1 dan 0,03. Maka kita cari di sini. Ini 0,4834. Ini merupakan perpotongan dari 2,1 dan 0,03. Dan ini merupakan tabel yang sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal distribusi normal. Maka atau kita ambil lagi contoh soalnya yang tadi, seperti soal yang sebelumnya itu, yaitu pertama dengan menggunakan tabel, hitung nilai dari 0, Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,76. Maka yang dipecah itu 0,76. 0,76 ini bisa dipecah menjadi 0,7 ditambah 0,06. Maka kita cari lagi pada tabel, yaitu 0,7 ada di sini, 0,7 ada di sini dan 0,6 ada di sini. Maka kita 0,6 ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita cari dari 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini. Sehingga yang nilai Z-nya itu merupakan 0,2454. Kemudian soal nomor 2. Dengan menggunakan tabel, hitung nilai dari P, X-nya lebih kecil dari min 1,75, lebih besar dari 0. Nah, ini menjadi pertanyaan. Itu cara mencarinya gimana? Sedangkan pada tabel itu tidak ada nilai negatif. Maka karena kurva simetris pada mu sama 0, maka nilai P Z lebih kecil dari min 1,75 dan lebih besar dari 0 diubah menjadi P Z lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1,75, sehingga pada tabel yaitu menjadi 1,75, sedangkan 1,7 tambah 0,05 sehingga nilainya 0,4599. Betul, itu bisa kita buktikan pada tabel, yaitu tadi 1,75. Maka 1,7 tambah 0,5. Ini 1,7 dan ini 0,05. Ini pada baris keempat, 1, 2, 3, 4. Baris ke-6 ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini 0,4599. Kemudian begitu model yang ketiga itu dengan menggunakan tabel, hitung nilai dari P, Z lebih kecil dari 1,32 dan Z lebih besar dari 2,12. Itu gimana? Nah, itu caranya itu P nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Maka P dengan Z lebih kecil dari 0, lebih besar dari 2,12, lebih kecil dari 2,12 dikurang P, yang dimana Z-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1,32. Itu 2,12, semua 2,1 tambah 0,2, sehingga pada tabel nilainya 0,4830. 1,32, sedangkan 1,3 tambah 0,2, sehingga pada tabelnya 0,4066. Maka itu 2,12 dan 2,12, maka ini nilainya. Dan tadi nilai yang kedua yaitu 1,32. 1,3 tambah 0,02, ini 0,4066. Maka itu dikurangi 0,4830 dikurang 0,4066, sedangkan 0,0764. Maka nilai Z-nya dari kedua persamaan tersebut merupakan 0,0764. Kemudian yang ketiga, kalau perpaduan model soal dari yang kedua dan ketiga itu gimana? Nah, dengan menggunakan tabel, hitung nilai dari P, Z lebih kecil dari min 0,45 dan lebih besar dari min 0,45 dan lebih kecil dari 0,65. Maka seperti yang tadi, itu nilai yang negatif itu diubah menjadi positif karena kurva simetrisnya tadi pada mu sedangkan 0. Maka setelah diubah menjadi nilai P merupakan Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,45 ditambah
Kenapa pada soal nomor 3 itu dikurang, kenapa pada soal nomor 4 itu ditambah? Itu karena 0,45 tadi kan negatif, maka negatif dikali negatif kan jadi positif, maka nilainya positif. Ditambah P dengan nilai Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,65. Sehingga 0,45 sama 0,4 tambah 0,05 sama dengan 0,1736 dan 0,65 sama dengan 0,6 tambah 0,05 sama dengan 0,2422. Maka 0,1736 ditambah 0,2422 sama dengan 0,4158. Sehingga nilai Z-nya itu dari persamaan tersebut adalah 0,4158. Kemudian ini merupakan contoh soal distribusi normal. Yang tadi merupakan distribusi normal yang masih soal sederhana yang berpatok pada tabel. Yaitu yang pertama, perusahaan memproduksi lampu yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 825 jam dan simpangan bakul 45 jam. Tentukan berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 sampai 860 jam. Maka dari soal bisa kita ambil yang diketahui yaitu mu-nya 825 jam, rho-nya 45 jam atau simpangan bakunya, X1-nya 800 jam karena di bawah rata-rata, dan X2 merupakan 860 jam yaitu di atas rata-ratanya. Yaitu kenapa dia di bawah rata-rata? Karena 800 lebih kecil dari 825, dan 860 lebih besar dari 825 sehingga dia disebut sebagai di atas rata-rata. Maka ditanyakan berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 sampai 860 jam. Maka kita langsung ambil pada rumus yang tadi, yaitu pada rumus ini. Kita menggunakan rumus ini, maka langsung aja, itu karena ini kok ada Z1, Z2. Itu karena diketahuinya juga nilai X-nya itu ada 2. Maka yang pertama kita kerjakan yaitu Z1, yaitu yang di bawah rata-rata. Maka X dikurang mu per rho, atau X dikurang rata-rata per standar deviasi. Maka 800 dikurang 825 per 45 sama dengan 0,56. Kemudian Z2-nya dihitung yaitu X2 dikurang mu per rho. Yaitu 860 dikurang 825 per 45 hasilnya, mohon maaf, itu sebenarnya Z2 bukan Z1, sehingga hasilnya 0,78. Nah, itu karena itu min, maka dimasukkan lagi itu P yang dimana nilai Z min 0,56 dan lebih kecil dari 0,78. Maka nilai P-nya karena dia negatif diubah ke positif menjadi Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,56 ditambah P yang dimana Z-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,78. Kemudian dijabarkan lagi menjadi 0,56 menjadi sama dengan 0,5 tambah 0,06 sama dengan 0,2823. Kemudian 0,78 sama dengan 0,7 tambah 0,08 sama dengan 0,2123. Kemudian ditambah menjadi 0,2823 tambah 0,2123 sama dengan 0,4946 sama dengan 49,46%. Maka ini diubah ke dalam persen karena dalam soal ditanya dalam bentuk persen juga. Maka berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 sampai 860 jam, maka yaitu ketahanannya itu 49,46%. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 49,5% atau 50%. Oke, karena tidak terasa lagi, ternyata materi kita sudah habis. Mohon maaf jika mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.